Ketika kita melihat orang anak-anak yang sudah SD, SMP, SMA tidak tahu Iya. membaca ataupun menulis, nah itu saya kira itu bukan tanggung jawab saya saja, tapi tanggung jawab kita semua. Sebenarnya bukan karena masyarakat malas membaca, tapi karena tidak ada akses bahan bacaan yang akan dibaca. Cara untuk mendekatkan untuk meningkatkan minat baca, mendekatkan buku, yaitu tadi saya harus mendirikan taman bacaan. Iya, memang di TBM itu kan diupayakan bukan hanya anak-anak saja, tapi semua lapisan warga masyarakat bisa menikmati TBM. Iya. Salah satu mungkin yang bisa membuat teman-teman ketika saya membawakan anak-anak yang belum tahu membaca dan mereka butuh bimbingan, karena ternyata masih banyak anak-anak kita yang belum memahami itu, meskipun dia sudah usia sekolah SD, SMP. Iya. Tapi sepenuhnya mengelola TBM itu kita akan mendapatkan kebahagiaan batin. Contohnya ketika mungkin anak-anak tahu membaca, ketika anak-anak sudah memahami bahwa A, B, C, D, itu sebenarnya sudah menjadi salah satu kebahagiaan kita. Selamat siang Pak Hakam, selamat berjumpa kembali. Siang Pak, alhamdulillah. Senang rasanya jumpa lagi Pak Hakam ya. Ya, alhamdulillah. Kayaknya sering ketemu tapi lewat-lewat saja. Karena Pak Hakam ini kan salah satu insan pendidikan juga yang sudah lama berkecimpung ya Pak Hakam ya. alhamdulillah. Iya. Jadi selamat datang di Pojok Rindu, ruang inspirasi dan edukasi. Tentunya di sini Pak Hakam kita akan berbagi cerita mengenai bagaimana seseorang itu bisa memberikan inspirasi, edukasi kepada masyarakat umum dan khususnya kepada insan pendidikan. Ya, jadi perubahan besar itu seringkali tidak dimulai dari tempat yang besar. Ia lahir kadang dari ruang sederhana, dari keresahan dan dari kepedulian satu orang. Bagi teman-teman sekalian, hari ini kita akan mendengar kisah tentang bagaimana sebuah langkah kecil perlahan tumbuh menjadi cahaya. Literasi bagi banyak anak tentunya. Ini bukan hanya tentang buku, ini mungkin tentang harapan dan utamanya konsistensi dan tentang keyakinan dari seorang yang bernama Pak Hakam ini bahwa satu buku itu yang terbuka bisa membuka masa depan banyak orang tentunya Pak Hakam ya. Ya, terima kasih Pak Hakam. Ini menarik sekali Pak Hakam karena Pak Hakam ini juga seorang guru SMK ya Pak Hakam ya. SMK Pertanian Pembangunan 5 Konawe. SMK 5 ya, Konawe. Dulu SPP Wotobi ya. Dulu SPP SPMA. Iya. Berubah lagi SPP, kemudian berubah lagi menjadi SMK Pertanian Pembangunan 5 Konawe. Sudah di tahun berapa Pak Hakam ini? Saya mengajar 2017. 17 ya? 2017 ya. Luar biasa. Dan yang di sini yang plot twistnya ternyata Pak Hakam ini membangun taman bacaan masyarakat. Yeah, di tengah kesibukannya juga sebagai seorang guru tentunya ya. Betul. Nah ini Pak Hakam menarik sekali di sini. Bagaimana ini ya, kan Pak Hakam ini seorang sarjana pendidikan dan baru-baru ini master juga ya Pak Hakam ya, sudah mengambil master ya. Ya saya lihat Instagramnya, saya senang sekali mengikuti Instagram Pak Hakam dengan Instagram TBM-nya tentunya. Oh betul. Iya. Bagaimana, kenapa bisa seorang Pak Hakam ini ya, yang master ini mau membangun TBM di Desa Wonua Mbae ini dibandingkan mungkin Pak Hakam memilih untuk berkarir di kota besar. Kan mudah sekali sebetulnya Pak Hakam kalau mau kan pindah mungkin ke kota Kendari kan. Ya. Di sini kenapa harus terbersit keinginan untuk membangun di desa? Silakan. Jadi terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada BTKP. Ya. Tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah mengundang saya dan mewakili teman-teman guru ataupun taman bacaan saya yang saya kelola. Jadi kalau pertanyaan tadi mengapa saya harus masih tetap eksis sampai sekarang? Iya. Tentunya TBM ini punya cerita sendiri bahwa TBM ini hadir sebelum saya menjadi guru. Oh sebelum ya? Ya, sebelum saya menjadi guru tahun 2008 itu saya sudah berkecimpung di dunia literasi. Sebelum guru berarti apa dulu Pak Hakam? Masih kuliah? Iya masih kuliah. Oh sebelumnya? Masih kuliah, iya. Masih kuliah, jadi saya mendirikan tapi di situ belum ada TBM,
hanya semacam komunitas literasi tanpa tanpa wadah yang legal lah begitu. Iya. Ya, masih semata jalan sendiri-sendiri dibantu dengan teman-teman yang lain. Nanti di tahun 2014 Ya. 2014 itu baru ada wadah, tapi belum ada legalnya, dokumen yang legal kan gitu. Nah nanti di tahun 2017 ya. 2017 baru saya berinisiatif untuk mengurus dokumen-dokumennya seperti akta notarisnya, kemudian izin dan izin di dinas di Pemda kan, kemudian di desa itu. Iya. Dan akhirnya ya sampai sekarang masih tetap eksis. Jadi jika pertanyaan tadi mungkin karena sudah sebagai magister, Iya. tapi itu bukan value yang membuat saya lupa tentang TBM. Karena TBM itu adalah bagaimana ya, sebuah perjalanan batin saya di menggerakkan literasi, khususnya di Kabupaten Konawe. Justru itu sebetulnya jati diri dari Pak Hakam sendiri ya. Iya. Jadi kalau hilang TBM itu bukan Hakam, bukan saya lagi itu. Bukan kita. Bukan dunia saya lagi. Itu memang sebetulnya harusnya mau gelar apapun itu kita tetap ada jati diri ya, itu tidak membatasi boundary sebagai batasan kita Pak Hakam ya. Terus ini Pak Hakam, kalau motivasi personalnya waktu dulu 2008 kenapa harus di Wonuambai, kenapa harus di desa? Sebenarnya bukan di desa sih. Iya. Itu kalau perjalanan tahun 2008 itu masih di sekitaran Kota Unaha. Saya belum dirikan di kampung. Berarti TBM Ceria apa? TBM nanti TBM Mitra Bakti itu nanti tahun 2014. Oke, ya. 2014, 15, 16, 17 baru legal dokumennya semua. Jadi awalnya itu ada rumah, misalkan ini kita Pak Hakam melihat ada rumah masyarakat. Iya. Pak Hakam di situ mulai atau mendekati bagaimana prosesnya ini bisa bergerak ini TBM mendirikan itu. TBM itu. Iya. Ya. Jadi pendirian TBM ini sebenarnya karena memang di kampung saya, di situ juga rumah orang tua. Oke. Nah, jadi saya mencoba bagaimana saya melihat banyak kegiatan aktivitas anak-anak yang memang bukan saja anak-anak, dengan masyarakat dewasa kan. Iya. Jadi kayak secara keseluruhan memang aktivitas untuk minat baca itu, untuk menggunakan buku sebagai sarana untuk belajar itu masih kurang. Rendah sekali minat baca, bahkan mungkin di seluruh Indonesia minat baca kita kan. Nah itu sebenarnya bukan karena masyarakat malas membaca, tapi karena tidak ada akses bahan bacaan yang akan dibaca. Betul. Jadi cara untuk meningkatkan minat baca, mendekatkan buku, ya itu tadi. Saya harus mendirikan taman bacaan. Iya, tapi kalau saya lihat kayak di Instagramnya ya, walaupun zaman sekarang kan seperti yang kita tahu Pak Hakam juga pasti kan orang bisa lihat video Instagram tapi saya lihat anak-anak itu serius membaca ya. Mereka memang buku ini belum mati, istilahnya belum mati untuk saat ini kan. Iya. Kita kan lihat pergeserannya Pak Hakam ya. Betul. Bagaimana itu Gramedia dulu ramai sekali tuh, orang membaca, sekarang beralih ke ponsel digital yang hanya video orang tidak itu. Tapi memang masih ada anak-anak itu tertarik membaca ya. Iya, sebenarnya kita tidak menafikan bahwa digital itu tidak harus ada kan. Tapi betul. Buku itu memang harus yang menjadi, karena tidak mungkin sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya bahwa untuk pemanfaatan penggunaan gadget atau handphone pada anak kan mulai ada pembatasan gitu Pak. Oke, betul. Jadi memang untuk mendekatkan buku itu ya itu tadi, masyarakat harus harus mau termotivasi dan mau menjadi inspirasi di sekitarnya. Ya minimal kita buat lapak atau rak-rak buku yang kecil berisi bukunya itu kan. Jadi nanti itu akan menjadi akses bagi anak-anak untuk membaca buku. Dari yang sedikit dulu sampai Pak Hakam bisa punya ribuan sekarang ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah hampir 2.500 koleksi buku. Kalau menurut Pak Hakam sendiri Pak,
apa yang membedakan membaca buku dengan kita membaca dari ponsel mungkin. Tapi ini sama-sama literasi kan membaca ya. Iya, betul. Misalkan untuk satu materi yang sama tapi kita baca lewat buku dengan lewat ponsel. Sebetulnya apa mungkin dari seninya atau pemahamannya berbeda menurut Pak Afkam pribadi bagaimana itu? Kalau menurut saya, tapi menurut saya pribadi ya. Iya. Jadi tidak salahnya sih kita menggunakan memanfaatkan digital kan. Iya. Tetapi perlu diketahui bahwa kita menggunakan ponsel itu kan ada batasannya. Oke. Dimulai dari mungkin ada hal-hal yang bisa membuat, contohnya ketika kita sedang membaca buku lewat handphone, terus muncul iklan. Jelas dari tadinya kita fokus untuk membaca materi itu, nah ketika muncul itu akan beda lagi, akan pincang lagi. Nah, kemudian kan ada ya pastinya ada efeknya, efek negatif kalau kita terlalu menggunakan handphone itu. Apalagi mungkin sekitar 30 menit, 20 menit. Nah, sementara membaca buku, ya di situ mungkin tidak ada efeknya. Iya, betul ya. Paling ya itu mungkin kita kecapean saja. Tapi kalau istilah efek yang lain tidak ada. Kayak kesehatan mungkin radiasi mata gitu ya. Ya, justru mungkin melatih untuk kita fokus. Kalau di lewat ponsel ya tadi itu. Mungkin kita bisa mudah mendapatkan bacaan-bacaan yang lain, tapi kita belum tentu mungkin ada hal-hal yang lain lah yang bisa berakibat negatif pada kita sendiri. Betul. Ya, saya setuju Pak Afkam, masih di konteks itu ya. Karena kan sekarang kalau kita membaca, apalagi anak-anak mungkin atau kita sendiri mungkin ya. Kalau kita melihat ponsel itu kan gampang sekali kita berpindah. Betul. Tapi kalau orang membaca buku, yang ada di Instagram kita itu anak-anak betapa fokusnya mereka membaca. Mungkin bisa 1 jam, 2 jam mereka fokus membaca gitu. Artinya itu juga secara psikologi berpengaruh ya Pak Afkam ya? Iya, sangat berpengaruh. Kayak ketika kita membaca, seperti saya ambil contoh di ketika saya mengajar di sekolah. Nah, anak-anak itu ketika saya berikan 15 menit pertama, saya berikan waktu untuk mereka membaca, efeknya ya begitu tadi. Ketika kami sedang anak-anak baru mau mulai pembelajaran, nah jelas kan ini masih zeta masih kosong kan, pemikiran masih kosong. Tapi ketika kita memberikan ada refleksi sedikit dengan membaca buku, itu akan melatih fokus anak-anak untuk memulai pembelajaran. Memang ya kayaknya fokus ya utama ya. Memang harus fokus. Itu yang susah mungkin sekarang ya. Ya, itu Pak. Karena itulah kalau kita handphone ya lihat 1 jam 2 jam kita cuma kadang nggak dapat apa-apa. Memang itu mendistraksi kita kah Pak? Atau memang buku ini dia membuat seseorang fokus juga ya? Terus ini Pak Afkam ini kan ada filosofinya Pak Afkam juga ini. Kan ada target bahwa minimal itu masyarakat 20% itu meningkatkan minat baca 20%. Itu kan suatu target yang ditetapkan Pak Afkam, kan jarang ada orang punya target gitu. Itu kan memotivasi ya Pak Afkam ya. Parameternya bagaimana itu Pak Afkam? Siapa tahu di sini ada teman-teman yang memang berkecimpung di taman bacaan masyarakat juga kan, yang sedang mengembangkan dan ingin mendapatkan tujuan juga. Saya ini harus bagaimana, arahku kemana kan? Bagaimana itu Pak Afkam? Apa strateginya mendapatkan 20% dan apa parameternya Pak Afkam? Untuk mengukur keberhasilan atau untuk mengukur tentang peningkatan minat baca masyarakat sebenarnya, saya tidak punya cara khusus sebenarnya maksudnya. Hanya melihat saja contoh pada buku kunjungan. Nah di situ kita sudah melihat bagaimana euforia anak-anak ataupun orang-orang untuk membaca buku. Nah jelas kalau kita sudah melihat setiap minggu ada kunjungan, entah itu dalam seminggu 1 kali atau 2 kali, nah kita akan melihat ternyata minat baca masyarakat mulai tumbuh. Ya, dengan melihat buku kunjungan tadi itu. Jadi kalau mau membaca, isi dulu buku kunjungan. Iya, buku kunjungan ataupun buku yang dipinjam. Biasanya itu anak-anak sering meminjam buku, terus ternyata ya minimal anak-anak lah yang meminjam buku itu. Kalau orang dewasa mungkin ya kita tahu sendiri kan. Nah, tapi yang saya memang di TBM, di taman bacaan saya itu target utamanya adalah anak-anak usia dini. Bagus ya Pak Afkamnya, maksudnya administrasinya juga tetap tertata ya, teratur ya. Alhamdulillah masih tertata. Itu ya kemarin yang menjadikan di TBM saya menjadi rujukan. Oh gitu. Ya, jadi rujukan
untuk mahasiswa-mahasiswa yang KKN tematik literasi. Oh iya, saya lihat di Instagram Iya. juga ada diadakan acara itu pas Iya betul. malam Itu malam penutupan. penutupan. Ya. Rujukan ya luar biasa Pak Afkan. Nah ini Pak Afkan berkaitan dengan itu tahun 2023 mungkin ya? 2020. Kalau baru-baru ini 2024. Kalau tematiknya itu 2024. Oh iya. Tapi seringlah kegiatan kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang KKN Iya. pasti berkunjung di TBM itu. Oh begitu ya. Ya, Memang mulai dari sudah 2021 Iya. sampai sekarang. betul Pak Afkan. Dengan ini juga kan ternyata Pak Afkan juga ada yang namanya buku digital ya 2023 ada. Buku digital. Iya, Ya. peluncuran Peluncuran. buku digital ini apa yang dimaksud dengan buku digital itu Pak Afkamto dan apakah berdampak, maksudnya bagaimana respon masyarakat juga kan itu hal apalagi nih di daerah misalnya di desa Wonwai ini tuh. Kampung kan? Ya, Ya. ini kan sesuatu yang untuk ukuran kota saja salah satu revolusioner juga ini mengadakan hal-hal begini kan yang belum tentu terpikirkan di TBM kota. Bagaimana ini Pak Afkam? Apakah respon masyarakatnya terhadap buku digital ini dan kenapa harus kita luncurkan? Ya, jadi itu sebenarnya peluncuran buku digital itu bersamaan pada Festival Kampung Literasi tahun 2023 Di desa di Desa Wonwai. Wunamba itu. Kita yang prakarsai. Iya, TBM kami. Alhamdulillah, kebetulan TBM kami mendapat bantuan pemerintah dari Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Kementerian Pendidikan tahun 2003 itu. Nah, dari beberapa kegiatan yang kami buat ya tadi itu peluncuran buku digital. Nah, buku digital itu berisi tulisan-tulisan warga, guru, siswa, mulai dari puisi. Jadi tulisan di situ semua puisi, antologi puisi. Jadi warga, kemudian ada guru-guru, ada siswa juga. Jadi kami kumpulkan, kemudian kami desain, tulisannya semua ada di situ. Warga. Iya. Bagaimana caranya warga, Bapak? Maksudnya kalau guru, siswa kan korelasinya oke lah ya. Ya. Tapi yang mengajak warga ini kan suatu. Iya, di situ kan ada warga-warga di situ kan. Jadi Iya. buang kebetulan beberapa saya lihat berarti potensinya mau menulis ya, kayak anak-anak begitu. Jadi kami ajak untuk menulis. Dan respon mereka bagus ya. Alhamdulillah kalau respon mengenai kegiatan itu ya sangat luar biasa. Buktinya di tahun 2003 itu ya lumayan di kegiatan-kegiatan yang kami buat Iya. itu menjadi rujukan untuk komunitas-komunitas lain atau pemerintah untuk membuat kegiatan. Berarti memang sebetulnya ini kalau saya lihat Pak bahwa literasinya ini berarti targetnya itu bukan hanya anak-anak juga ya Pak ya, tapi juga pemberdayaan masyarakat begitu ya, orang dewasa gitu. Iya, memang di TBM itu kan diupayakan bukan hanya anak-anak saja, tapi semua lapisan warga masyarakat bisa menikmati TBM. Karena seorang masyarakat ini ya, mereka mau mengikut program literasi begini di tengah kesibukan sehari-harinya itu kan berarti memang memiliki keinginan juga untuk belajar mungkin Pak Akam ya. Iya, betul. Karena kan kalau sebagai orang awam kita lihat masyarakat ya. Masyarakat melakukan aktivitasnya, tapi ternyata ketika ada wadah, mereka mau juga mencoba. Mereka juga mau belajar, mau tahu literasi, artinya mau menyisihkan waktunya untuk belajar ini. Iya. Contohnya ketika jadi ada tahun berapa itu ya? Tahun 2019. Ya. Nah, salah satu bentuk dari bentuk pengabdian kami kepada masyarakat. Nah, di situ alhamdulillah kami juga mendapat sokongan dari BP PAUD yang sekarang menjadi BGTK. Iya. Nah, dulu kan ada program-program yang mereka buatkan. Jadi di situ salah satu program berdampak itu pembuatan sosialisasi pembuatan gula semut Oke. yang terbuat dari air nira aren. Disosialisasikan, tapi memang ada beberapa hambatan yang ya itu untuk memproduksi lah di situ. Tapi ya setidaknya bisa mengedukasi warga bahwa ternyata selain untuk digunakan kayak minuman lokal gitu, jadi bisa dibuat sebagai mungkin bisa menjadi gula ataupun apa. Kayaknya itu masuk juga berarti memang
seperti life skill gitu ya, pelatihan life itu skill menjadi gitu life ya. skill. Itu menjadi dampak manfaat dari selain dari bahwa TBM itu Iya, hanya tempat membaca, Iya, betul. bisa menjadi tempat pengembangan life skill. Luas juga TBM ternyata ya kalau dia mau mencoba untuk mengambil kesempatan, maksudnya mengambil peluang ya. Iya. Tapi kalau dukungan pemerintah sendiri banyak ya Pak ya? Alhamdulillah banyak. Mulai dari Pemda, kemudian dari provinsi, sampai di tingkat nasional pusat. Sampai pusat ya? Iya. Itu bagaimana Pak? Apa memang kita yang mencoba mencari atau mereka melihat oh ternyata ada TBM seperti begini, kenapa tidak kita bantu? Ya. Ini kan menarik ya, maksudnya orang-orang juga teman-teman yang punya TBM kan bisa jadi inspirasi. Oh bisa gitu ya. Jadi saya mendirikan TBM bukan hanya ini apa ya. Kalau kita mau bilang ya alhamdulillah kalau ada orang yang ada beberapa teman yang bisa melihat itu. Iya. Tapi kemampuan diri kita untuk bisa berkolaborasi dengan lain, mengapa tidak kita tidak laksanakan? Contohnya itu tadi di tahun 2021 kan ada program pencanaan kampung literasi. Kampung literasi. Ya, di situ pencanaan kampung literasi, udah TBM kami ditunjuk. Ditunjuk ya? Iya, ditunjuk lah gitu. Iya. Untuk membuat kegiatan pencanaan kampung literasi. 2001 kami buat dan itu ya alhamdulillah terlaksana, dan salah satu untuk di Sulawesi Tenggara mungkin baru di Desa Wonobaya untuk pencanaan kampung literasi. Luar biasa di Bali. Ya. Artinya kalau kita memang serius, kita memang tulus mungkin ya, dari awal membina, mengadakan proses ini, mengikuti TBM ini Pak, mengabdi kepada masyarakat, pasti kita akan dilihat juga, dilirik juga sama pemerintah. Betul. Bahwa memang ini bisa. Begitu mungkin Pak ya. Karena kan pemerintah juga kan dia dengan anggaran yang terbatas kan dia harus selektif juga Pak. Dia melihat mana yang bisa, mana yang tidak, eksistensi utama ya. Dan konsistensi mungkin ya, Pak ya. Konsisten juga. Yang beratnya di konsisten ya. Konsisten. Ya kadang memang itu konsisten yang bagaimana ya. Jangankan kami, mungkin orang-orang lain bisa di situ. Ya saya memang begitu kadang begitu, kadang kendor. Ada suasana hati begitu. Iya, betul. Tapi itu manusiawi saya rasa. Yang paling berat itu bagaimana caranya kita terus ketika ada hambatan-hambatan yang terjadi pada diri ataupun sama pengurus atau yang lain, ya kita berupaya bangkit lagi. Bicara ini seperti Pak Hakam tadi bilang kan, orang juga kadang kalau mengelola begini ada masanya dia down atau masanya dia stagnan atau dia jenuh juga ya. Tapi tadi kan sempat dikutip ada pengurus. Ya. Ini Pak Hakam ini bagaimana Pak Hakam bisa mengelola TBM ini secara gotong royong, mungkin sukarela ya Pak Hakam ya. Yeah. Artinya tapi tetap ada pengurus yang mengelola dan bertanggung jawab atas bagiannya masing-masing. Yeah. Bagaimana Pak Hakam bisa mengkoordinasikan tim-tim ini Pak? Memang mengelola lembaga itu ada semangat, harus ada semangat gotong royong gitu. Nah di samping kita sebagai mungkin seperti penggagasnya atau ketuanya lah, yang punya networking atau apalah. Tapi gotong royong antara pengurus ini memang harus lebih fresh lagi. Nah di samping itu kita juga selain kami pengurus inti, itu juga harus ada kayak relawan begitu. Relawan. Pemberdayaan di situ kan. Jadi di TBM saya itu ada namanya relawan cilik. Relawan cilik. Ya, jadi ini bentuk dari karena kami pengurus inti kan punya kesibukan masing-masing. Iya. Dan itu berbeda. Betul. Ya, dan profesi berbeda masing-masing. Jadi ya untuk mungkin supaya lebih aktif di TBM itu kita memang membutuhkan relawan. Nah, akhirnya kami meminta teman-teman relawan, entah itu yang dewasa maupun yang cilik, untuk bisa bergantian lah di situ. Meskipun tetap ada pendampingan dari kami. Dan memang tapi alhamdulillah dimulai dari saya sendiri, kemudian teman-teman pengurus yang lain,
itu memang saling menguatkan, saling memahami bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Iya. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi saya sering memberikan wejangan bahwa memang kita tidak mendapatkan sesuatu di Iya. TBM ini, tapi kita mendapatkan kebahagiaan batin lah. Betul. Alhamdulillah itu juga sampai di relawan-relawan cilik. Iya, karena ini kan sesuatu yang bisa dibilang berat karena ini kan nirlaba ya. Maksudnya tanpa Ya. tanpa keuntungan, ini organisasi swadaya tuh. Tapi Pak Afkam ini bisa memanajemen teman-teman itu. Maksudnya apalagi yang mereka lihat selain motivasi, selain sosok tuh Pak. Karena secara materi mungkin tidak, tuh ini kan bukan kegiatan-kegiatan yang kayak kantor ya. Kantor kita atasan bawahan oke lah. Untuk mendapatkan keuntungan Iya, gitu. tapi ini bisa memanajemen orang-orang yang memiliki keinginan yang sama, yang mengagumi, maksudnya menginginkan literasi untuk banyak orang bisa membaca, itu kan luar biasa Pak. Apalagi ini anak-anak cilik juga ikut ya. Jadi di PKBM itu di TBM ini anak-anak kadang-kadang menjaga, gantian jaga gitu. Iya. Kadang-kadang mereka malam karena pagi siang kan mereka sekolah. Jadi kadang malam mereka datang kalau ada yang mau belajar. Jadi saya target sama mereka. Jadi saya punya target untuk mereka. Jadi kalian harus dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan harus ada satu orang yang sudah yang diajar untuk membaca. Bagus ya. Jadi termotivasi. Ya, jadi di situ juga ada ya, selain motivasi di situ kan kayak gimana, dia bangga juga kalau mungkin ada salah satu yang dia ajar untuk bisa membaca itu kan. Respon orang tuanya bagaimana, orang tua anak-anak ini? Justru ya mereka sangat suka sekali begitu karena mereka di samping menjadi relawan, mereka juga belajar di TBM itu. Iya, bagus. Dan hasilnya ya, alhamdulillah mereka kadang gitu apa? Kalau mungkin sebelum ada TBM itu, bagaimana hasil belajarnya? Setelah ada TBM, ya mereka ada hasil tersendiri lah. Dimulai dari mungkin mentalnya. Kan saya anak-anak di situ yang apalagi yang relawan-relawan cilik itu, yang remaja, kadang saya bawa mereka untuk ikut lomba gitu kan, untuk mengasah mental. Jadi ya mereka punya apa ya, kayak senang saja di situ. Iya, ternyata bahwa di TBM bukan hanya tempat untuk membaca. Iya. Banyak hal yang bisa dilakukan di TBM. Ternyata self developmentnya juga betul. terjadi di situ ya. Iya. Memang benar ya, lingkungan juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi Pak, sangat mempengaruhi. Menarik ini. Jadi ketika kita ya dimulai dari keluarga kan, tapi kalau ada 1-2 orang yang bisa melihat bahwa ini memang harus ada perubahan, itu justru akan membawa ya. Saya heran maksudnya bisa ya Pak kami, maksudnya dari TBM ini bisa berdampak gitu maksudnya. Mungkin karena kalau misalnya kita yang tinggal di kota kan, kita kan nggak tahu kalau ada TBM di tempat kita, kalau saya ini ya secara pribadi kan. Tapi ternyata di desa itu dia bisa berdampak seperti ini. Saya jadi tertarik untuk memasukkan anak ke TBM kayaknya. Sebenarnya banyak juga sebenarnya kalau di kota-kota kan banyak. Banyak juga ya. Iya, tapi karena mengapa di kampung lebih kayak bagaimana Yubur? Karena banyak teman-teman yang dari kota Kendari hadir ke sana, teman-teman relawan yang hadir ke sana itu sangat terpukau suasana begitu. Iya, betul. Karena memang di kampung ya fokusnya di situ kan, kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita buat. Iya, betul ya. Situ. Jadi dia jadi sentral masyarakat juga, sentral kegiatan. Alhamdulillah begitu. Ya karena kan apalagi mungkin teman-temannya yang sudah punya anak Pak kan, kita lihat keadaannya sekarang pulang mungkin gadget. Jarang kan kita lihat anak-anak bermain bersama lagi. Betul. Ngumpul-ngumpul aja jarang sekarang anak-anak. Paling duduk ngumpul tapi main HP kan. Iya, saling membelakangi. Iya, sebetulnya TBM ini seperti yang Pak Akam sendiri bilang, dia ini tidak hanya literasi, harusnya dia bisa life skill, self development. Kan cara psikologi anak-anak juga bisa dibentuk di sini. Iya bisa, kedepannya banyak. Seandainya saya mampu gitu. Saya ingin membuat kegiatan-kegiatan yang bisa ya selain psikisnya, selain dari intelektualnya, saya juga mau bagaimana mereka bisa mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maksudnya sesuai apa yang dia inginkan. Tapi saya ya itu tadi saya juga secara pribadi punya kurangan tersendiri lah gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah maksudnya nanti mudah-mudahan kita diberikan selalu untuk berpikir lebih jernih lagi,
untuk menghadirkan apa yang mereka harapkan. Iya, iya betul ya. Saya selalu berusaha di situ. Semoga lancar Pak, luar biasa. Karena ya memang ada keinginan, tapi sebetulnya ini yang harusnya bisa dilirik oleh pemerintah mungkin ya Pak ya, bahwa mungkin mengadakan pertemuan dengan para TBM ini melihat ya apa sebetulnya yang bisa dibantu, apa yang harus dilakukan. Kayak Bapak sendiri tadi Pak Afkan bilang seandainya mampu ya, ternyata bisa lebih jauh lagi dieksplor ini TBM. Bukan hanya sekedar tempat membaca, tapi bisa ke pengembangan tadi itu. Iya. Secara psikologi anak-anak semuanya. Tapi seperti bantuan-bantuan itu Pak, kan sekarang yang kita tahu ya, Pak Ahkam ini kan bisa merangkul kayak Bupati Konawe, kan dia kan sebagai Dewan Penasihat mungkin ya, dan Ya, bermitra Dewan dengan Penasihat, ya. Kemendikbud juga sejak 2014 ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Ini jaringannya bagaimana ini Pak? Kenapa maksudnya Pak Afkam ini bisa mengelola jaringan seperti ini bagaimana? Ya, memang itu ya, tadi saya di awal-awal saya mengatakan bahwa memang kita harus punya jaringan gitu. Ya, Kita harus pandai-pandai lah mencari. iya. Ya, contohnya ya kayak di tahun 2023. Di tahun 2023 itu saya mendapatkan undangan. Saya mendapatkan persetujuan 2023 untuk mendapatkan bantuan pemerintah itu 2023 untuk festival Kampung Literasi. Di situ kan ada kami buat proposal, ke Pemda, bukan Kemendikbud. Kemendikbud. Oh, oke. Jadi kami buat proposal, kami ajukan, dan alhamdulillah TBM kami terpilih untuk melaksanakan kegiatan itu. Memang harus aktif juga ya. Maksudnya TBM Iya. ini harus tahu berdiplomasi Iya, betul. juga mungkin ya Pak ya. Jadi yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan pemerintah kan memang harus kita ada tadi itu, harus konsisten, kemudian juga ya kita harus kreatif, inovatif kan untuk membuat kegiatan-kegiatan. Iya, betul. Jadi makanya tadi TBM itu tidak harus membaca menulis, enggak. Iya. Dan banyak yang kita harus kita. Tetapi di kegiatan-kegiatan itu kita pasti ada baca menulisnya. Iya, betul. Iya, Kita lepas. selipkan di situ. Jadi literasinya di situ. Literasi tetap ada ya. Literasi dasarnya kita tetap selipkan di situ. Kegiatannya ini bukan hanya tentang baca tulis ya, tapi memahami Pak Afkam ya. Ya. Itu mungkin yang harus disadarkan masyarakat ya, bukan hanya membaca saja. Iya. Apa bedanya membaca dan memahami nih? Untuk literasi itu bukan hanya membaca menulis, tapi bagaimana caranya kita memahami sisi kehidupan, bahkan yang tidak dilihat oleh siapapun. Maksudnya? Maksudnya ya kayak sisi kehidupan, karena antara mungkin kehidupan saya dan kehidupan Bapak kan beda. Gitu. Betul. Ya, bagaimana cara saya melihat itu? Dan salah satu tujuan saya mendirikan TBM itu kan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Betul. Jadi membaca dan memahami itu kan beda lagi. Kita bisa saja kita mengetahui oh ini ternyata, tapi kita tidak memahami apa yang harusnya apa yang mereka harapkan gitu masyarakat. Dan kita memahami itu, kemudian kita mengimplementasikan apa yang kita bisa perbuat. Kayak kita berpikir tapi selangkah lebih jauh lagi berpikir ya. Kita harus memahami itu. Mereka masih memikirkan bagaimana caranya, tapi kita sudah berpikir bahwa prosesnya begini. Iya, betul ya. Kemudian hasilnya kan. Itu yang perlu ya Pak kami. Dan itu mimpi saya kalau ketika saya mendengar permasalahan gitu. Masih mimpi bagaimana caranya saya menyelesaikan. Oh, betul luar biasa Pak kami. Hanya belum kita butuh kolaborasi untuk bisa sampai. Dan seharusnya yang lebih banyak dilirik itu adalah pejuang-pejuang garis depan seperti ini, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya kami hanya menampilkan saja, kami hanya melakukan saja. Tapi sepenuhnya ya itu tadi. Karena yang Pak Hakam kelola ini kan sumber daya manusia Pak Hakam ya. Dia tidak instan, tapi di masa depan justru dia yang bawa perubahan untuk negara mungkin ya. Ya bisa jadi. Karena ini orang. Saya katakan bisa jadi. Kan nggak seperti kalau bangun sekolah apa kan sekarang terlihat. Iya betul. Tapi ini sumber daya kan butuh waktu. Betul. Tapi efeknya luar biasa itu mungkin. Ya setidaknya saya bermanfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia kan dimulai dari sejak dini lah. Betul. Jadi saya tidak berharap bahwa hari ini saya lakukan, hari ini juga
ada hasilnya. Tapi saya melakukan ini mungkin 10-15 tahun ke depan itu bisa ada manfaat. Tapi memang syarat kalau suatu negara mau maju kan harus jalani proses itu ya, sumber daya Kan manusia. saya berpikir dari saya pribadi sendiri bahwa saya juga lahir bukan dari orang yang ada atau apa. Tapi saya begitu, kan ada proses kan gitu. Di TBM sendiri sudah berapa banyak pengurusnya Pak Afkam? Baik sukarela maupun yang pengurusnya. Kalau sekarang banyak, Begitu ya? sekitar 30-an. 30 Pak Afkam? Iya, itu untuk di relawan juga, untuk pengurus inti juga. Besar ya? Relawan ya begitu. Tapi relawan kan kadang karena punya kesibukan lain, jadi mereka juga kayak ya, tapi yang paling banyak bergerak itu yang relawan-relawan cilik. Kemudian ada teman-teman dari komunitas lain, mereka kadang hadir, saya undang. Gitu. Itu yang membuat tetap semangat, tetap Iya, mungkin betul. ya. Kemudian juga kadang orang melihat mungkin di sosial media, Iya. mereka melihat, oh, Pak bisa tidak saya ke TBM? Bisa. Saya selalu terbuka di situ. Betul. Jadi itu tadi, saya selalu terbuka saja informasinya. Kadang ada minta, Pak, bagaimana saya ingin meneliti, oh kesini saja sekaligus mau meneliti TBM, mau meneliti Iya bisa ya, bisa. Jadi tinggal hubungi Pak Afkam ya, nanti ada surat resmi mungkin dari betul. Ya dari tempat universitasnya apa. Jadi luar biasa sekali Pak Afkam, karena kan ini TBM-nya ini kan berjalan tiap hari ya. Ada atau libur, ada libur ya? Ya kalau hari kerja malam saya kerja atau sore. Tapi kalau di hari Sabtu dan Minggu bisa pagi sampai malam. Di situ Pak Afkam. Ya meskipun juga anak-anak kadang tidak datang gitu. Tapi ya begitu ya. Dari 2000 sudah lama berjalan dan tetap eksis itu ya, kan. Alhamdulillah masih tetap eksis. Hal yang luar biasa. Kalau perusahaan ini sudah melewati masa kritis. Iya, sudah 5 tahun aja belum tentu kan, ini luar biasa. Tapi kalau Pak Afkam sendiri mungkin apa motivasinya Pak Afkam? Maksudnya bagaimana menjaga motivasi ini para pengurus, kan kadang-kadang kan pasti banyak juga yang sudah silih berganti, ada yang masuk, ada yang keluar. Ini Pak Afkam ini kata kuncinya apa kalau sama mereka ini? Artinya kalau saya datang misalkan saya ingin menjadi sukarela kan, kemudian ada waktu di mana saya merasa stuck begitu. Pak Afkam mungkin ada motivasi apa begitu? Salah satu mungkin yang bisa membuat teman-teman ketika saya membawakan anak-anak yang belum tahu membaca dan mereka butuh bimbingan. Oke, di situ sentuhannya. Iya, di situ tersentuhnya. Karena ternyata masih banyak anak-anak kita yang belum memahami itu, meskipun dia sudah usia sekolah kan, SD, SMP. Saya akan memberikan salah satu contoh itu bahwa ternyata ini tanggung jawab kita semua. Saya merinding dengarnya. Maksudnya itu sentuhan. Ketika kita melihat anak-anak yang sudah SD, SMP, SMA tidak tahu membaca ataupun menulis, nah itu saya kira itu bukan tanggung jawab saya saja, tapi tanggung jawab kita semua. Ada SMP dengan SMA juga Pak? Ada juga. Tapi maksudnya tidak terjadi TBM saya, hanya saya menjadikan contoh. Bagaimana kalau terjadi begitu. Tapi kan memang begitu. Sekarang ini kan masih banyak bahkan di usia SMP, SMA belum tahu membaca. Nah, itu tanggung jawab kita semua Pak. Iya, karena kita kan di dunia pendidikan pasti menjalani itu Pak. Saya tahu. Saya paham. Itu terjadi tuh. Dan itu fakta itu. Kok bisa sampai SMA nggak tahu membaca? Ya itu kebalik itu ya. Kan itu. Oke, bagus itu. Jadi silakan itu tadi. Silakan Anda berpikir kembali. Tapi di mengapa TBM, bisa terjadi kan? Ya, tapi di TBM bisa ya itu ya. Artinya anak-anak ini bisa dideteksi. Iya. Tapi di TBM kami itu alhamdulillah anak-anak sudah banyak mengenal huruf, sudah tahu membaca. Tapi ada yang pernah belum sama sekali datang mulai belajar. Ya, masih ada juga. Begitu ya Pak ya? Ada juga. Tapi diajar aja. Maksudnya tetap diajar, tetap diedukasi bahwa kehidupan itu masih panjang. Ya, tapi ada juga yang malas apa semua. Dari anaknya. Iya. Tapi bagaimana caranya kita tetap mendorong dia supaya minimal dia tahu membedakan mana huruf vokal, mana huruf konsonan, dan bisa membaca. Dalam sekali itu Pak. Maksudnya kalau kita lihat orang yang datang belum bisa membaca mungkin SD SMP ya, itu kan pasti ada miss juga ya, maksudnya secara formal ya, sekolah formal kan Pak, baik dari keluarga maupun dari kayak ada ketimpangan begitu kan.
dengan situasi kita sendiri. Dan dia masih bisa survive di sekolahnya, maksudnya dia bertahan juga. Ya, itu fakta. Bukan hanya sebagai guru, tapi ya tanggung jawab kita semua, mau pemerintah atau siapa saja, bukan hanya di TBM. Tapi insya Allah TBM tetap terdepan lah untuk memberikan ruang literasi. Artinya untuk zaman sekarang ya, di mana orang maksudnya materi kan utamanya, masih ada ruang untuk membuktikan dan berbuat sesuatu untuk masyarakat tanpa pamrih. Ya, insya Allah tetap eksis sampai akhir hayat. Ini yang pahlawan sesungguhnya kalau bagi saya. Luar biasa, luar Mudah-mudahan biasa. tetap selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan teman-teman semua mungkin di luar sana juga, teman-teman yang mengelola taman bacaan masyarakat ya Pak ya. Ya, termasuk teman-teman pendidik, guru, apa semua. Betul. Jangan lelah untuk memberikan bisa bermanfaat dengan orang lain, bukan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah pun bisa. Iya, bukan hanya di sekolah. Jadi saya itu selain di formal, non formal, dan juga memang tanggung jawab di informal. Iya betul. Sekolah kan kita punya tanggung jawab pada siswa. Di SMK ya. Iya. Kemudian ketika di pendidikan non formal kan itu TBM, bahwa ternyata banyak anak-anak yang bisa kita bimbing, masyarakat yang bisa kita berikan edukasi, dan tentunya di informal keluarga kita kan. Betul. Meskipun kita eksis di luar, tapi kalau di dalam rumah juga kita tidak memberikan ruang, jadi tetap semua harus semua ada porsinya masing-masing. Dan harus mau memahami keadaan yang lu super sibuk ini ya Pak ya. Karena dari sekolah ke TBM, belum di rumah masyarakat, di rumah juga keluarga. Berarti luar biasa, support keluarga juga ya. Jadi itu tadi itu formal, non formal, informal. Semua lini. Jadi semua lini diambil. Ya Pak Ahkam, ini ada satu mungkin ya sebelum terakhir ini. Yang terakhir, seandainya suatu saat nanti Pak Ahkam sudah tidak bergelut di TBM ini, mungkin Pak Ahkam punya aktivitas lain naik atau mewariskan TBM ini, apa pesan Pak Ahkam untuk penerusnya? Apa yang Pak Ahkam harapkan? Ya, mudah-mudahan tidak ada kata puas atau ada kata yang memutuskan hubungan dengan TBM itu. Kata puas ya? Ya, jadi saya hanya memberikan pesan bahwa TBM ini bukan hanya ruang untuk ruang untuk ketika rasa bosan hadir. Ruang untuk ketika rasa bosan hadir itu kita harus ke TBM. Enggak. Maksudnya kita betul-betul bahwa TBM ini adalah ruang untuk bisa selain kita mengembangkan diri, kita juga bisa mengembangkan orang lain. Dan benar-benar bahwa TBM ini tidak akan pernah menghadirkan sesuatu yang sifat materi. Iya. Tapi sepenuhnya mengelola TBM itu kita akan mendapatkan kebahagiaan batin. Contohnya ketika mungkin anak-anak tahu membaca, ketika anak-anak sudah memahami bahwa A, B, C, D, itu sebenarnya sudah menjadi salah satu kebahagiaan kita. Ataupun ada orang yang datang, ada yang hadir, itu saya sangat bahagia dengan begitu. Atau ada orang yang datang, Pak, saya ingin masuk di TBM, silakan. Itu kebahagiaan saya. Oh, ternyata TBM saya ini bermanfaat. Kan? Itu tidak ternilai. Dan itu tidak akan ternilai. Dan yang bisa merasakan hanya kita sendiri. Itu kebahagiaan saya. Sampai sekarang ini masih mengelola TBM. Dari 2008 mulai, luar biasa sekali. Ya, dan saya selalu melihat orang-orang terinspirasi dengan orang-orang lain juga. Artinya berarti membaca juga maksudnya? Iya. Selalu membaca, melihat. Dan saya selalu melihat. Saya melihat juga orang lain, ternyata bagus lagi nih. Dan kalau ada ide-ide yang baru ya saya laksanakan. Kalau saya mampu kan. Jangan cepat puas juga. Iya, saya tidak pernah puas sendiri. Tapi ada kebahagiaan tersendiri gitu. Saya harus ungkap, saya senang sekali. Itu bahan bakar yang luar biasa. Iya, betul. Kita memberi tapi kita juga sembuh dari memberi itu ya. Betul. Saya selalu itu ya, kalau ada anak-anak yang datang, bahagia sih. Anak-anak yang datang membaca, terus ada yang datang bertanya, atau bahkan ada orang yang berhasil dengan dia membaca buku. Ada juga. Dari kemarin mungkin dia hasil pertaniannya sedikit setelah dia teredukasi dengan buku.
Ada itu pengakuan. Bukan dari saya tapi dari orang lain. Ternyata TBM tidak kaku dia ya. Iya. Makanya saya bilang tadi itu mengenai teknologi ya memang luar biasa kan, kita harus terima juga. Iya. Tapi jangan lupakan buku. Katanya ada orang itu contohnya dia menonton YouTube. Iya. YouTube kan banyak. Iya. Ketika Iya. kita mengatur cara mencangkok yang benar, Iya. orang berjejer. Ah. Tapi di buku kan hanya satu. Jadi kita fokusnya di situ. Iya, ya fokus ya, Ya. fokus poinnya. Jadi memang di buku ya kemungkinan buku yang kita baca itu sudah lusuh tapi di dalamnya itu banyak manfaat. Nah, ketika membaca di buku gitu ya digital juga ada banyak manfaatnya. Hanya ada efeknya kan. Dan mungkin benar bilang tidak sefokus kita membaca di buku. Kita tidak akan fokus. Beda memang Kita masih rasanya. membaca terus masuk WA, Iya betul, masuk distraksi ini lagi ya. notifikasi yang lain kan jadi fokus kita kurang. Jadi memang membaca buku itu melatih kita untuk lebih fokus lagi. Kasih banyak bahkan atas dedikasi, ketulusan, inspirasi yang sudah dibagikan ya hari ini ya. Mungkin bisa jadi inspirasi juga bagi teman-teman di luar sana, guru, pendidik, orang tua, masyarakat, dan juga pengelola TBM mungkin Iya. yang lagi berjuang seperti Pak Kam. Iya banyak ya. Sekarang ini banyak yang berjuang gitu Pak. Bisa jadi inspirasi ya. Iya. Artinya luas sekali ternyata TBM bukan hanya orang datang membaca apa, Iya. bisa lahir Pokoknya segala sisi. betul. Ya semoga dan untuk teman-teman juga semoga kisah ini menginspirasi tetapi juga menggerakkan bagi kita semua di segala lini bidang yang kita geluti. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang besar bahwa sesuatu itu memang seperti Pak Hakam bilang ya, jangan pernah berpuas diri dan justru kebaikan itu justru bisa menyembuhkan kita dan itu menjadi bahan bakar kita karena selamanya tidak semua diukur dari materi Pak. Kebahagiaan batin itu lebih utama. Literasi itu bukan hanya tentang mengetahui konsonan, vokal, lalu tahu membaca. Bukan Ya. hanya itu saja. Tapi literasi itu bagaimana kita bisa memahami segala sisi kehidupan yang ada di sekitar kita. Bahkan sisi kehidupan yang tidak ditahu oleh siapapun. Luar biasa sekali. Sekian dari Pak Hakam. Siapa tahu suatu saat kita berjumpa kembali Pak Hakam dengan Mudah-mudahan. hasil yang lebih revolusioner, program yang lebih revolusioner lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.